Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Priyotomo dengan nomor NRP 53. Perkenalkan, nama saya Trio Susilo Nugroho, NRP 49. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Yang pertama yaitu penghantar kabel, yang kemudian yang kedua ada steker, lalu stop kontak, dan yang terakhir konektor. berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menerangkan materi mengenai penghantar kabel, steker, dan stop kontak, serta konektor. Oke, yang pertama kami akan memulai dengan penghantar kabel. Pengertian, kabel listrik adalah media untuk menghantarkan arus listrik ataupun informasi. Bahkan dari kabel ini beraneka ragam khusus sebagai penghantar arus listrik, umumnya terbuat dari tembaga, namun umumnya dilapisi dengan pelindung. Selain tembaga dan juga kabel yang terbuat dari serat optik, yang disebut dengan fiber optik kabel. Penghantar atau kabel yang sering digunakan untuk instalasi listrik penerangan umumnya terbuat dari tembaga. Penghantar tembaga setengah keras, BCC setengah atau 1/2H sama dengan bare copper conductor half hertz. Memiliki nilai tahanan jenis 0,0185 ohm mm persegi per meter. Dengan tegangan tarik putus kurang dari 41 kg per milimeter persegi. Sedangkan penghantar tembaga keras, yakni BCCH atau bare copper conductor hard, kekuatan tegangan tariknya 41 kg per milimeter persegi. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan konstruksinya, yaitu yang pertama penghantar pejal atau penghantar solid, yaitu penghantar yang berbentuk kawat pejal yang berukuran sampai 10 mm persegi, tidak dibuat lebih besar lagi dengan maksud untuk memudahkan penggulungan maupun pemasangannya. Yang kedua ada penghantar berlilit atau stranded. Penghantarnya terdiri dari beberapa urat kawat yang berlilit dengan ukuran 1 mm persegi sampai 500 mm persegi. Lalu yang ketiga ada penghantar serabut atau fleksibel. Banyak digunakan untuk tempat-tempat yang sulit dan sempit, alat-alat portable, alat-alat ukur listrik, dan pada kendaraan bermotor. Ukuran kabel ini antara 0,5 mm persegi sampai 400 mm persegi. Lalu yang terakhir ada penghantar persegi atau busbar. Penampang penghantar ini berbentuk persegi 4 yang biasanya digunakan pada PHB atau papan hubung bagi sebagai rel-rel pembagi atau rel penghubung. Penghantar ini tidak berisolasi. Selanjutnya, klasifikasi kabel penghantar menurut jumlah penghantar dalam satu kabel. Yang pertama, penghantar simplex. Ialah kabel yang dapat berfungsi untuk satu macam penghantar saja, misalnya untuk fase atau netral saja. Contoh penghantar simplex ini antara lain yakni NJA 1,5 mm persegi, NJAF 2,5 mm persegi, dan sebagainya. Yang kedua, penghantar duplex. Ialah kabel yang dapat menghantarkan dua aliran, dua fase yang berbeda atau fase dengan netral. Setiap penghantarnya diisolasi kemudian diikat menjadi satu menggunakan selubung. Penghantar jenis ini contohnya NJM 2x2,5 mm persegi, NJJ 2x2,5 mm persegi. Ketiga, penghantar triplex, yaitu kabel dengan 3 penghantar yang dapat menghantarkan aliran 3 fase atau biasa disebut RST, atau fase, netral, dan arde.
Contoh kabel jenis ini yakni NJM 3 kali 2,5 mm persegi, NJY 3 kali 2,5 mm persegi, dan sebagainya. Yang keempat, penghantar quadruplex. Kabel dengan 4 penghantar untuk mengalirkan arus 3 fase dan netral atau 3 fase dan pentahanan. Susunan hantarannya ada yang bejal, berlilit, ataupun serabut. Contoh penghantar quadruplex misalnya penghantar NJM 4 kali 2,5 mm persegi, NJMHY 4 kali 2,5 mm persegi, dan sebagainya. Lalu jenis kabel yang digunakan dalam instalasi listrik. Yang pertama ada kabel NYA. Yakni kabel NYA memiliki inti tunggal berlapis bahan isolasi PVC untuk instalasi luar atau kabel udara. Kode warna isolasi ada warna merah, kuning, biru, dan hitam sesuai dengan peraturan PUIL. Lapisan isolasinya hanya satu lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air. Karena NYA adalah tipe kabel udara dan mudah digigit tikus. Agar aman memakai kabel tipe ini, harus dipasang dalam pipa conduit jenis PVC atau saluran tertutup, sehingga tidak mudah menjadi sasaran gigitan tikus, dan apabila ada isolasi yang terkelupas, tidak tersentuh langsung oleh orang. Untuk contoh gambar kabel NYA bisa dilihat pada gambar samping ini. Ini adalah kabel yang berwarna merah, terus ada kuning hijau. Yang tengah ini sebenarnya harusnya biru. Yang dimana ini adalah yang merah adalah kabel fasa, ini kabel netral, dan ini kabel ground. Lalu untuk jenis kabel yang kedua ada kabel NYM yang memiliki lapisan isolasi PVC, biasanya warna putih atau abu-abu. Ada yang berinti 2, berinti 3, atau berinti 4. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi 2 lapis sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NYA. Kabel ini dapat dipergunakan di lingkungan yang kering atau dan basah, namun tidak boleh ditanam. Untuk contoh kabel NYM seperti pada gambar di samping, ini adalah lapisan PVC paling luar. Lalu di sini ada lapisan dalam PVC-nya. Terus terdapat 4 inti, yakni ada yang berwarna coklat, hitam, biru, sama kuning. Selanjutnya yang ketiga, kabel NJY memiliki lapisan isolasi yang berupa PVC, biasanya berwarna hitam seperti gambar di samping ini. Dan ada yang berinti 2, 3, maupun 4. Kabel NJY dipergunakan untuk instalasi tertanam ataupun bisa disebut kabel tanah dan memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat dari kabel NJM. Harganya juga lebih mahal dari kabel NYM. Serta kabel NJY memiliki isolasi yang terbuat dari bahan yang tidak disukai tikus. Nah, jadi yang mana isolasi ini terdapat 2 lapis yang berupa PVC yang membuat kabel ini sangat kuat, dan kabel ini juga tidak disukai oleh tikus, jadi aman dari gerogotan tikus. Selanjutnya yang keempat, kabel NJAF merupakan jenis kabel fleksibel dengan penghantar tembaga serabut berisolasi PVC, digunakan untuk instalasi panel-panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Nah, fungsi fleksibel inilah yang membuat kabel ini didesain dengan berinti serabut agar kabel ini lebih fleksibel dan mudah ditekuk. Selanjutnya untuk jenis kabel yang lain ada kabel NYF GBY. Ini digunakan untuk instalasi bawah tanah, di dalam ruangan, di dalam saluran-saluran, dan pada tempat-tempat yang terbuka di mana pelindung terhadap gangguan mekanis dibutuhkan, atau untuk tekanan rentangan yang tinggi selama dipasang dan dioperasikan. Untuk contohnya seperti pada gambar samping ini.
memiliki beberapa lapis yang dimana setelah lapis selubung PVC terdapat lapisan kawat baja, lalu ada lapisan pembungkus perisai, baru ada isolasi, terus baru intinya. Lalu yang keenam ada kabel ACSR, merupakan kawat pengantar yang terdiri dari aluminium berinti kawat baja. Kabel ini digunakan untuk saluran transmisi tegangan tinggi, di mana jarak antara menara atau tiang berjauhan mencapai ratusan meter, bahkan dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi. Untuk itu digunakan kawat pengantar ACSR. Contohnya seperti gambar di samping, yang dimana aluminium konduktornya berada di luar, terus di dalam intinya merupakan inti baja. Baik, berikutnya yang ketujuh yaitu kabel AAAC atau biasa atau kepanjangannya yakni Aluminium Alloy Conductor. Kabel ini terbuat dari aluminium, magnesium, silikon, dan campuran logam. Ketahanan elektrik tinggi yang berisi magnesium slide, silicate untuk memberi sifat yang lebih baik. Kabel ini biasanya dibuat dari paduan aluminium 6201. Kabel AAAC mempunyai suatu anti karat yang kekuatannya lebih baik, sehingga daya hantarnya juga lebih baik. Ini gambar dari kabel triple AC, bisa dilihat dari gambar di samping. Juga saya ingin revisi ya, sebenarnya ini bukan termasuk kabel, namun kawat penghantar. Oke, untuk pemilihan luas penampang penghantar, yakni sebagai berikut. 1. Kemampuan hantar arus atau KHA. Menurut PUIL 2000 pasal 5.5.3.1 bahwa penghantar sirkuit akhir yang menyuplai motor tunggal tidak boleh mempunyai kemampuan hantar arus kurang dari 125% arus pengenal beban penuh. Untuk arus searah, yakni IN sama dengan P per V, satuannya adalah ampere. Untuk arus bolak-balik satu fasa, IN sama dengan P per dalam kurung V kali cos pi, yang satuannya adalah ampere. Yang lalu untuk arus bolak-balik tiga fasa, IN sama dengan P per V cos pi, satuan ampere. Lalu kemampuan hantar arus sama dengan 125% dikali IN, di mana I sama dengan arus nominal beban penuh dan P daya aktif, terus watt, P daya aktif satuannya watt. Lalu 200 volt sama dengan tegangan, dan cos pi adalah faktor daya. Lalu pemilihan luas penampang pengantar arus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, yaitu drop voltage. Drop voltage atau disebut dengan susut tegangan merupakan perbedaan antara tegangan sumber dengan tegangan di beban. Karena tegangan di beban tidak sama dengan tegangan sumber, yaitu tegangan di beban lebih kecil dari tegangan sumber, dapat disebabkan oleh faktor arus dan impedansi saluran. Maka biasanya untuk mempertahankan voltage pada tiang-tiang listrik dipasangi transformator agar voltage-nya tetap atau tidak turun. Yang ketiga, yakni mempertimbangkan sifat lingkungan. Sifat lingkungan merupakan kondisi di mana penghantar itu dipasang. Faktor-faktor berikut yang harus diperhatikan, yakni penghantar dapat dipasang atau ditanam di dalam tanah dengan memperhatikan kondisi tanah yang basah, kering, atau lembab. Ini akan berhubungan dengan pertimbangan bahan isolasi penghantar yang digunakan. Selanjutnya, yaitu mempertimbangkan suhu lingkungan, seperti suhu kamar dan suhu tinggi. Penghantar yang digunakan juga akan berbeda. Selanjutnya, kekuatan mekanis. Misalnya, pemasangan penghantar
di jalan raya berbeda dengan di dalam ruangan atau yang berada di tempat tinggal. Penghantar yang terkena beban mekanis harus dipasang di dalam pipa baja atau pipa beton sebagai pelindungnya. Jadi, faktor lingkungan ini juga akan mempengaruhi kabel apa yang digunakan atau kawat apa yang akan digunakan, serta akan juga berpengaruh pada isolasi apa yang akan digunakannya. Lalu untuk pemilihan luas penampang pengantar harus mempertimbangkan hal berikut ini. Yang keempat, kemungkinan lainnya yaitu merupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti penambahan beban yang akan mengacu pada kenaikan arus beban, sehingga perhitungan kemampuan antar arus atau KHA pengantar untuk memilih luas penampang pengantar akan berbeda. Drop tegangan maksimum yang diizinkan adalah 2% untuk penerangan dan 5% untuk instalasi daya. Lalu selanjutnya adalah steker dan stop kontak. Steker yakni colokan listrik atau yang biasa disebut steker, yakni sebuah alat berupa ujung suatu kabel listrik yang digunakan untuk menghubungkan peralatan listrik ke stop kontak. Steker berperan sebagai penyalur sumber daya listrik agar alat elektronik bisa menyala. Steker dengan kualitas kurang baik, kabel yang terhubung dengan logam yang akan menancap pada stop kontak juga akan mudah terlepas. Selanjutnya fungsi steker. Steker ini memiliki dua fungsi utama, yaitu menghubungkan perangkat elektronik ke stop kontak. Lalu yang kedua, melindungi tangan agar tidak tersetrum saat ingin menyalakan perangkat elektronik. Selanjutnya, banyak jenis-jenis steker. Yang pertama, steker bengkok. Sesuai dengan namanya, steker jenis ini mempunyai lekukan atau bengkok seperti siku-siku. Model ini digunakan agar kabel listrik langsung menghadap ke bawah sehingga lebih rapi. Yang kedua, steker adapter. Steker jenis ini digunakan sebagai adapter, yaitu untuk menghubungkan ke colokan listrik yang bentuknya lebih sesuai. Ada beberapa steker atau colokan listrik yang membutuhkan 3 buah lubang. Yang ketiga, steker T. Seperti namanya, steker ini berbentuk seperti huruf T, di mana mempunyai 3 buah colokan yang dapat dihubungkan ke perangkat elektronik. Yang keempat, steker arge. Kepala dari steker jenis ini berbentuk seperti steker bengkok, akan tetapi bagian belakangnya lurus tanpa adanya lekukan. Yang kelima, steker gepeng. Steker jenis ini berbentuk pipih atau gepeng dan mempunyai 2 batang logam untuk dihubungkan ke stop kontak. Lalu model colokan atau steker. Yang pertama adalah colokan listrik tipe A. Biasanya negara pengguna adalah Afrika, Kanada, Jepang, Meksiko. Lalu untuk grounding tidak ada, arus maksimalnya adalah 15 ampere dan tegangan 100 sampai 127 volt. Untuk contohnya bisa dilihat, itu adalah steker tipe A. Lalu ada colokan listrik tipe B. Negara pengguna adalah Amerika, Kanada, Jepang, Meksiko. Jumlah pin ada 3 buah seperti pada gambar di bawah ini. Terus grounding juga ada. Lalu arus maksimal adalah 15 ampere dan tegangan 100 sampai 127 volt. Untuk bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah colokan listrik tipe B. Lalu ada colokan listrik tipe C. Negara penggunanya adalah Eropa, Asia, dan Amerika Selatan. Jumlah pin ada 2 buah. Grounding tidak ada. Arus maksimalnya 2,5 ampere dan tegangan 220 sampai 240 volt. Untuk contoh gambarnya seperti gambar di samping ini. Selanjutnya adalah colokan listrik tipe D. Negara yang menggunakan yakni negara
negara India dan Mongolia. Dengan jumlah pin itu 3 buah dengan disertai grounding yang dapat mengalirkan arus maksimal 5 ampere dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volts. Dapat dilihat ini contohnya. Selanjutnya colokan listrik tipe E dengan negara pengguna yakni Belgia, Prancis, Polandia, Slovakia, dan Ceko. Dengan jumlah pin yakni 2 disertai dengan grounding yang dapat mengalirkan arus maksimal 16 ampere dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volt. Ini contohnya. Terus yang selanjutnya colokan listrik tipe F dengan negara pengguna yakni Rusia. Jumlah pin ada 2 beserta grounding. Arus maksimalnya 16 ampere dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volt. Ini contohnya. Bisa dilihat di samping ini. Lalu ada colokan listrik tipe G. Negara penggunanya adalah Inggris, Islandia, Malaysia, dan Singapura. Untuk jumlah pin ada 3 buah, lalu grounding ada, dan arus maksimalnya adalah 13 ampere, serta tegangan berkisaran antara 220 sampai 240 volt. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Ini adalah colokan listrik tipe G. Lalu selanjutnya ada colokan listrik tipe H, yang dimana negara penggunanya adalah Israel, dengan jumlah pin 3 buah, disertai grounding, dan arus maksimal yang dilalui adalah 16 ampere, serta tegangan berkisar antara 220 sampai 240 volt. Untuk bentuknya atau contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu ada colokan listrik tipe I, yakni negara penggunanya adalah Australia, Selandia Baru, dan Cina, dengan jumlah pin 2 atau 3. Untuk grounding, untuk 2 pin tidak ada, namun untuk yang 3 pin ada. Lalu arus maksimal yang dapat dilalui adalah 10 ampere dengan tegangan berkisar antara 220 sampai 240 volt. Contohnya seperti pada gambar di samping ini. Ini adalah colokan listrik tipe I yang memiliki 3 pin. Selanjutnya yakni colokan listrik tipe J dengan negara pengguna yakni Swiss dan Rwanda. Dengan jumlah pin itu ada 3 beserta groundingnya yang dapat mengalirkan arus maksimal 10 ampere dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volt. Ini contohnya. Selanjutnya colokan tipe K dengan negara pengguna Denmark dan Greenland. Dengan jumlah pin ada 3 beserta groundingnya. Arus yang dapat dialirkan yakni 16 ampere dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volt. Selanjutnya colokan listrik tipe L dengan negara pengguna Italia dan Chile. Jumlah pin ada 3 beserta groundingnya. Arus maksimalnya 16 ampere dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volt. Ini contohnya. Ini untuk tipe L dan ini untuk tipe K. Lalu untuk model colokan atau steker selanjutnya adalah colokan listrik tipe M, yang dimana negara penggunanya adalah Korea Selatan dengan jumlah pin 3. Negara penggunanya adalah Afrika Selatan dengan jumlah pin 3 buah disertai grounding dengan arus maksimal 15 ampere dan tegangan berkisar antara 220 sampai 240 volt. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Lalu selanjutnya ada colokan listrik tipe N dengan negara pengguna Brazil. Jumlah pin ada 3 buah disertai grounding dengan arus maksimal 10 ampere dan 20 ampere. Lalu tegangan berkisar antara 100 sampai 240 volt. Contohnya bisa dilihat seperti pada gambar di bawah ini.
Lalu ada colokan listrik tipe O dengan negara pengguna adalah Thailand, jumlah pin 3 buah, disertai grounding dengan arus maksimal 16 ampere dan tegangan berkisar antara 220 sampai 240 volt. Bisa dilihat contohnya seperti pada gambar di samping ini.